Baik Bapak dan Ibu semua, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 5 ingin menyampaikan materi terkait epistemologi, fenomenologi Edmund Husserl. Akar pemikiran fenomenologi berasal dari Edmund Husserl. Edmund Husserl lah yang mempopulerkan istilah fenomenologi. Fenomenologi berasal dari bahasa Yunani yang berasal dari kata phenomenon, artinya gejala atau sesuatu yang menampakkan diri sebagaimana adanya. Husserl mempopulerkan istilah fenomenologi sebagai metode atau cara berpikir baru dalam ranah keilmuan sosial humaniora. Husserl berupaya mencari Erlebnisse, yaitu pengetahuan murni yang tidak terkontaminasi oleh kepentingan apapun, termasuk sudut pandang orang kedua, ketiga, dan seterusnya. Pengetahuan murni adalah pengetahuan sebagaimana adanya dari sudut pandang orang pertama. Pengetahuan sebagaimana adanya dari sudut pandang orang pertama dapat kita contohkan pada gambar di samping, yaitu gambar gelas. Orang bisa menganggap atau mengatakan bahwa gelas ini setengah isi. Namun, bisa juga mereka mengatakan gelas ini setengah kosong. Nah, inilah yang disebut dengan pengetahuan murni atau pengetahuan sebagaimana adanya dari sudut pandang orang pertama. Fenomenologi Husserl pada dasarnya merupakan ilmu tentang esensi dari kesadaran. Setiap pengalaman manusia sebenarnya adalah salah satu ekspresi dari kesadaran, dan setiap bentuk kesadaran selalu merupakan kesadaran akan sesuatu. Hal inilah yang sering disebut dengan intensionalitas atau intentionality. Sebagai contoh, bahwasanya ketika Anda berpikir tentang makanan, maka dalam pikiran Anda akan membentuk gambaran tentang makanan itu. Misalnya lagi, ketika Anda melihat sebuah mobil, maka dalam pikiran Anda akan membentuk gambaran terkait dengan mobil tersebut. Konsep intensionalitas memiliki makna tidak hanya terkait dengan tujuan dari tindakan manusia, tetapi juga merupakan karakter dasar dari pikiran itu sendiri. Pikiran itu selalu memiliki objek. Intensionalitas adalah keterarahan kesadaran. Dan intensionalitas juga merupakan keterarahan tindakan, yakni tindakan yang bertujuan pada satu objek. Konkretnya, fenomenologi menggambarkan pengalaman manusia sebagaimana ia mengalami melalui pikiran, imajinasi, emosi, hasrat, dan sebagainya. Fenomenologi merupakan suatu upaya untuk memahami kesadaran manusia dalam konteks kaitannya dengan dunia kehidupannya. Tahap-tahap mencapai pengetahuan murni. Ada 3 tahap dalam rangka mencapai pengetahuan murni. Yang pertama adalah reduksi fenomenologi. Dalam reduksi fenomenologi di sini adalah terkait dengan berfokus pada objek atau yang sering dikenal dengan Lebenswelt atau penghayatan atas dunia. Nah,
Kemudian tahapan yang kedua yaitu adalah reduksi eidetis. Reduksi eidetis di sini adalah memisahkan objek dari diri sendiri yang sering dikenal dengan istilah epoci, yaitu seolah tidak pernah melihat, seolah tidak pernah melihat atau belum pernah mengenal objek tersebut. Kemudian tahapan yang ketiga adalah reduksi transendental. Nah, dalam tahapan ini mulai ditemukannya pengetahuan murni. Nah, tahapan-tahapan ini seperti kalau kita melihat pada gambar di samping, ya. Pada tahapan pertama kita berfokus pada gambar, ya, memfokuskan pada gambar tersebut, ya. Kemudian tahapan yang kedua di situ kita mencoba memisahkan, seolah kita belum pernah melihat atau mengenal gambar tersebut. Nah, sehingga kita nanti akan menemukan pengetahuan murni. Mungkin dari gambar tersebut ada beberapa orang yang berpendapat bahwa itu adalah gambar kepala bebek. Namun ada juga ya nanti Anda juga bisa jadi menganggap itu adalah kepala kelinci. Nah, inilah pengetahuan murni. Ketika saudara menganggap itu kepala bebek, ya itulah pengetahuan murni Bapak dan Ibu terkait dengan gambar tersebut. Contoh lain, ketika kita melihat gambar-gambar di bawah gambar-gambar ini, ya ada 3 gambar di situ. Gambar yang pertama, jadi bisa jadi Anda atau Bapak dan Ibu itu menganggap bahwa ini gambar 2 orang yang saling berhadapan. Tetapi mungkin ada juga di antara Bapak dan Ibu yang menganggap bahwa ini adalah gambar vas bunga. Nah, anggapan yang pertama kali muncul dalam benak Bapak dan Ibu itulah pengetahuan murni Bapak dan Ibu. Ya. Kemudian juga gambar yang kedua, mungkin Bapak dan Ibu menganggap ini adalah wajah seorang pria. Tetapi juga bisa jadi ini adalah gambar pemandangan. Ya. Nah, kemudian gambar yang ketiga, ya, ini gambar ketika berada di dalam suatu kereta, ya, ketika naik kereta. Nah, di situ muncul pertanyaan apa yang bergerak. Nah, apakah disalahkan ketika ada seorang anak yang mengatakan bahwa yang bergerak adalah pemandangan yang ada di luar? Nah, apakah jawaban anak tersebut salah? Ya, kita tidak bisa menyalahkan jawaban anak tersebut karena memang ketika dia melihat apa yang dilihat pertama kali, apa yang dilihat dalam kondisi kenyataan di situ memang dia pengetahuan murninya adalah pemandangannya yang bergerak. Oke, ini ada contoh menarik dari suatu komik yang merepresentasikan tentang pemikiran fenomenologi. Jadi dalam komik ini diceritakan bahwa ada seorang ibu yang di situ membawa putranya pergi ke dokter mata, ya, untuk memeriksakan matanya. Nah, ketika dokter itu menunjuk suatu huruf, ya, menanyakan kepada si anak untuk menanyakan huruf apa yang sedang ditunjuk. Nah, bersamaan dengan itu ada seekor lebah yang hinggap di dekat tongkat dokter tersebut. Nah, sehingga si anak memberikan respon atau memberikan jawaban bahwa itu adalah B, karena yang dilihat anak adalah lebahnya. Jadi bukan E-nya, tetapi yang dilihat anak adalah lebahnya. Nah, apakah ini juga disalahkan, ya? Nah, sehingga inilah yang menarik. Jadi dari sudut pandang si anak itu adalah lebah, tapi
berbeda dari sudut pandang si dokter yang menginginkan si anak menjawab Nah, karena ada istilahnya di akhir cerita komik ini, akhirnya anak diberikan tindak lanjut ya, karena adanya apa pengetahuan yang berbeda. Ada beberapa kelebihan fenomenologi. Ya, yang pertama adalah bahwa fenomenologi mendeskripsikan fenomena dengan apa adanya. Kemudian yang kedua, fenomenologi memandang objek kajian sebagai bulatan yang utuh. Kemudian kelebihan yang ketiga, fenomenologi menuntut pendekatan yang holistik sehingga diperoleh pemahaman yang utuh mengenai objek yang diamati. Sedangkan kelemahan fenomenologi ada 3 juga, di mana yang pertama bahwa tujuan fenomenologi itu untuk mendapatkan pengetahuan yang murni objektif tanpa ada pengaruh berbagai pandangan sebelumnya, baik adat, agama, ataupun ilmu pengetahuan, sehingga merupakan sesuatu yang absurd. Kemudian kelemahan yang kedua, pengetahuan yang didapat tidak bebas nilai, tetapi bermuatan nilai. Dan kelemahan yang ketiga, pengetahuan dan kebenaran yang dihasilkan tidak dapat digeneralisasikan. Baik Bapak dan Ibu, demikian tadi presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.